Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya Abdi Iswahidi Yasril. Kali ini kita akan melakukan sebuah praktek ya teman-teman, atau video tutorial tentang uji normalitas data ya. Dari uji normalitas data ini berfungsi yaitu untuk melihat apakah data kita tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jadi khusus untuk uji normalitas data yaitu berlaku pada saat penelitian eksperimen. Karena apa? Penelitian eksperimen rata-rata itu tidak mengelompokkan data, jadi hanya berupa data angka. Jadi itu sangat perlu dilakukan uji normalitas, karena uji normalitas itu menentukan uji apa yang akan digunakan nantinya. Oke, mungkin kita langsung saja ya teman-teman ke dalam aplikasinya. Oke, dilihat di sini bahwasanya ada satu penelitian ingin melihat skala nyeri ya, skala nyeri dari responden, yaitu sebelum diberikan dark coklat berapa skala nyeri yang didapatkan. Kemudian setelah diberikan dark coklat berapa skala nyerinya, begitu juga dengan kunyit asam. Jadi di sini sebelum kita melakukan uji apa yang akan kita gunakan, yaitu kita harus melakukan uji normalitas dulu. Ya, untuk menentukan apakah uji yang akan digunakan mungkin akan dijelaskan lebih detailnya di dalam video tutorial khusus penelitian eksperimen ya teman-teman. Jadi untuk video berikutnya kita akan jelaskan menggunakan analisa bivariat ya teman-teman, menggunakan penelitian eksperimen. Sebelum itu akan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu gitu. Jadi untuk video kali ini khusus untuk mengolah data uji normalitas saja. Baik, kita mulai saja teman-teman. Langkahnya yang pertama adalah analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore. Oke, di sini teman-teman bisa mengambil dulu mungkin sebelum dart ya, kemudian setelah dart, kemudian langkah kedua adalah plot, tandai histogram dan normality. Oke, continue. Oke, teman-teman, muncullah tabel explore seperti ini ya dalam tabel output ya. Itu tabel yang kedua setelah tabel yang ini ya. Setelah tabel ini ada tabel yang muncul ya jika teman-teman mengolah suatu data ya. Setelah data itu diolah maka akan muncul di dalam tabel output namanya. Jadi di sini terlihat ada namanya test of normality. Jadi langsung perhatikan di sini saja teman-teman, bahwasanya ada dua tabel ya, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Bagaimana fungsinya? Ya, dilihat dari sini. Jika sampel teman-teman itu di atas 50 ya, berarti teman-teman menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov untuk nilai signifikannya atau p-value-nya. Namun jika teman-teman mempunyai sampel di bawah 50 ya, teman-teman menggunakan tabel Shapiro-Wilk sebagai nilai signifikannya. Di sini sampel kita ada sebanyak 10 orang ya, 10 orang. Maka dari itu otomatis kita menggunakan tabel Shapiro-Wilk sebagai nilai signifikannya. Oke. Sekarang bagaimana cara membacanya? Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya sebelum diberikan dark coklat nilai nyeri dari signifikannya adalah 0,003. Kemudian sesudah 0,563. Dikatakan data tersebut berdistribusi normal jika nilai signifikan itu lebih besar dari nilai 0,05. Ya, kenapa 0,05? Kita menggunakan nilai kepercayaan 95% ya, teman-teman. Ini nilai standar dari suatu penelitian, jadi alfanya otomatis adalah 5%. Jadi dikatakan data tersebut normal jika nilai signifikan ini lebih besar daripada nilai alfa. Di sini terlihat bahwasanya sebelum dart
coklat itu nilai signifikannya adalah 0,003, berarti kecil dari 0,05, artinya bahwasanya data tidak berdistribusi normal untuk dark coklat. Kemudian untuk sesudah dark coklat diperoleh nilai signifikannya 0,563, artinya data di atas 0,05, bahwasanya data tersebut untuk sesudah diberikan dark coklat berdistribusi normal gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya sampai langkah seperti ini. Mungkin kita ulangi ya sekali lagi menggunakan kunyit asam ya. Menggunakan sebelum diberikan kunyit asam, berapa sih skala nyerinya, berapa sih nilai signifikan dari normalitasnya. Oke, kita ulangi. Analyze, descriptive statistic, explore. Jadi ini yang perlu dilakukan untuk uji normalitas jika ingin melihat dari nilai signifikan. Kita riset dulu, kemudian kita masukkan nilai kunyit asam sebelum dan sesudah. Kita ambil plot, histogram, dan normality plot. Continue. Oke. Nah, ini dia teman-teman, bahwasanya nilai test of normality ya sebelum diberikan kunyit asam itu nilai signifikannya 0,127, artinya besar dari 0,05. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Begitu juga dengan sesudah diberikan kunyit asam juga besar ya dari 0,05 yaitu 0,075, yang berarti data juga berdistribusi normal. Ya. Mungkin itu sangat gampang ya teman-teman untuk dipahami bahwasanya uji normalitas itu intinya adalah jika dia besar dari 0,05. Kemudian ada juga yang cara lain, bagaimana cara melihat data itu normal atau tidak. Mungkin kita lihat dari sampel di sini. Nah, ini dia, ada dari gambar ya. Dari gambar ini terlihat ada garis di sini. Dikatakan normal jika garis itu berada di tengah seperti ini. Ini terbukti bahwasanya sesudah DAT itu tadi dari nilai p-value saja atau signifikan saja dia sudah normal karena di atas 0,05. Jadi di sini dikatakan normal jika garis ini berada di tengah seperti ini. Dikatakan tidak normal ya jika garis ini tidak berada di tengah, mungkin bisa di paling bawah atau di paling atas itu. Oke, sangat gampang ya teman-teman untuk dipahami. Kemudian cara ketiga untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak adalah bisa menggunakan gambar kurva normal ya. Langkahnya adalah analyze, descriptive statistic, frekuensi. Oke. Di sini mungkin kita ambil satu saja ya sebelum DAT. Kemudian ambil chart, histogram, dan show normal kurva on histogram. Jadi ini untuk melihat garisnya, garis kurva normalnya. Oke, ambil continue, langsung oke. Nah, ini dia teman-teman hasilnya terlihat di sini. Apakah data ini normal atau tidak? Jawabannya adalah data ini tidak berdistribusi normal sesuai ya dengan nilai signifikan tadi dan nilai gambar titik garis tengah tadi. Dilihat di sini data ini tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena dari sudut kiri kanannya tidak seimbang teman-teman. Jadi dikatakan data tersebut normal jika nilai kurva normal ini sudut kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi kalau dia lebar seperti ini, maka sudut kanannya juga harus lebar seperti ini juga. Sementara sekarang hasilnya adalah di kiri lebar, di kanannya lancip ya atau sedikit runcing gitu. Jadi datanya tidak normal. Jadi dikatakan normal jika datanya kiri dan kanannya itu sama bentuk garisnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk bisa teman-teman pahami adalah dikatakan data tersebut normal jika melihat dari nilai plot ya, nilai plot seperti ini ya, dikatakan normal adalah jika bulatan-bulatan seperti ini atau titik-titik ini mendekati garis diagonal ini. Itu dikatakan datanya normal. Tapi dikatakan data tidak normal jika
bulat-bulatan ini menjauh dari garis ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk uji normalitas ya. Jadi ada 4. Yang pertama lihat dari nilai signifikan, yang kedua dari nilai garis tengah, yang ketiga dari histogram atau kurva normal, kemudian yang keempat teman-teman bisa lihat dari nilai plot ya, atau sebaran dari bulatan-bulatan yang kita dapatkan ini. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman dapat memahami tentang ujian normalitas kali ini. Ingat bahwasanya normalitas itu hanya diolah dalam bentuk angka saja. Kalau datanya berkelompok, berarti kita tidak perlu menggunakan uji normalitas. Itu. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan semuanya kita bisa pahami. Silakan beri dukungan untuk channel kita ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jika ada yang berikan pertanyaan ataupun saran, silakan berikan komentarnya di kolom komentar yang sudah kita sediakan. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.